Halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underland Movie akan mengisahkan cerita film yang berjudul Hiroshima yang dirilis tahun 1953. Film ini mengisahkan kisah kelam dari sudut pandang warga sipil Jepang saat mereka hidup di tengah perang dan menjadi korban dari bom atom Hiroshima. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Hari itu, para siswa di sekolah sedang mendengarkan sebuah rekaman dari sejarah tragedi bom atom yang menghancurkan Hiroshima yang diputar oleh Pak Guru bernama Kitagawa. Di ruangan itu, ada seorang siswi bernama Machiko yang merasa tidak sanggup mendengarkan kisah tersebut. Sampai akhirnya dia berteriak dan meminta Pak Guru menghentikan rekaman tersebut. Kemudian, Pak Guru menghampiri Machiko dan melihat hidung Machiko tiba-tiba mengeluarkan darah. Setelah itu, Machiko dirawat di rumah sakit. Di luar ruang rawat inap, dokter mengatakan hasil diagnosanya ke Pak Guru Kitagawa kalau Machiko ternyata mengidap penyakit leukemia akibat paparan radiasi dari efek ledakan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Teman-teman Machiko saat itu menemani Machiko di rumah sakit sambil membacakan surat dari pemuda Jerman Timur dan Barat yang berisi bahwa sebanyak 200.000 orang Jepang yang tidak bersalah menjadi korban bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Amerika mengklaim kalau Jerman dan Jepang sudah melanggar konvensi Den Haag dengan menggunakan gas beracun ke negara-negara sekutu dan merupakan kejahatan terhadap Tuhan dan kemanusiaan. Padahal Amerika sendiri menggunakan senjata yang lebih tidak manusiawi daripada gas beracun. Di hari berikutnya, Pak Guru Kitagawa mulai menanyakan kondisi para muridnya yang terkena dampak radiasi. Kebanyakan dari mereka sering merasa mudah lelah dan terkena penyakit kulit serta luka ringan bernanah yang terus menggerogoti tubuh mereka. Mendengar itu, salah satu siswa yang tidak terkena dampak radiasi malah mengejek penyakit mereka. Ketua kelas pun marah dan mengatakan agar mereka yang tidak terkena dampak tidak sembarangan bicara dan jangan menertawakan penderitaan yang terkena dampak radiasi. Setelah itu, Pak Guru Kitagawa menginformasikan berita yang baru saja dia dapat. Ternyata orang Amerika dari Komisi Korban Bom Atom sedang membantu para korban di beberapa tempat, tapi bukan untuk mengobati, melainkan untuk dijadikan penelitian lebih lanjut. Semakin hari, kondisi Machiko semakin memburuk. Machiko hanya bisa pasrah menunggu kematiannya tiba. Masyarakat Hiroshima kini harus menjalani hidup dengan berbagai macam penyakit akibat radiasi dari ledakan bom atom dulunya. Kebanyakan dari mereka menderita penyakit kulit dan luka bakar yang dapat menyebabkan kanker. Pasca perang, banyak gereja dibangun di Hiroshima sebagai bentuk perdamaian dan juga menghindari perang berkelanjutan. Mereka juga membangun jembatan perdamaian serta sebuah museum peringatan perdamaian. Tapi semua pembangunan perdamaian itu tidak sepenuhnya membuat masyarakat Jepang merasa tenang. Mereka masih trauma dengan tragedi bom atom yang sudah menghancurkan hidup mereka. Dalam kondisi sekarat, pikiran Machiko terseret kembali membayangkan tragedi yang sangat mengerikan itu. Cerita flashback pada bulan Agustus tahun 1945. Saat itu, ribuan siswa dibariskan di lapangan melakukan upacara penghormatan terhadap kekaisaran. Mereka semua dipaksa mengikuti pelatihan militer setelah kekaisaran Jepang mengetahui bahwa Jepang sedang berada di ujung tanduk. Mereka dipaksa melakukan pekerjaan berat setiap hari untuk melatih fisik dan mental mereka jika sewaktu-waktu Jepang mulai dijajah sekutu. Hari itu, sepulangnya dari sekolah, Machiko menemui kedua adiknya yang bernama Akio dan Michiko. Di malam harinya, mereka bertiga menulis surat untuk ayahnya yang sedang berada di medan perang. Ketika mereka akan makan malam bersama, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara sirine peringatan serangan udara. Kemudian, mereka semua bersembunyi di ruang bawah tanah dalam kondisi lapar. Michiko sempat mengeluh ke ibunya karena perutnya merasa lapar. Ibunya pun memintanya untuk tetap sabar dan menunggu kondisi kembali aman.
なお敵後続編隊数目標あり。今夜眠れないかもしれないよ。 Pagi harinya, tentara Kekaisaran Jepang menginformasikan ke warga Hiroshima kalau ancaman dari serangan udara telah usai. Semua warga pun kemudian keluar rumah dan beraktivitas seperti biasa. Machiko dan Akio berangkat bersama pergi ke sekolah, sedangkan Michiko dan ibunya tinggal di rumah. Di sekolahnya, Machiko dan teman-temannya gotong royong membersihkan puing bangunan yang roboh. Tapi tidak lama kemudian, mereka mendengar suara seperti pesawat yang mendekat. Mereka semua menatap ke langit dan merasa kebingungan karena saat itu sirine peringatan tidak berbunyi. Dan tidak berselang lama, Hiroshima dihantam oleh bom atom. Machiko berhasil selamat, tapi dia tertimpa reruntuhan bangunan. Guru Machiko saat itu sangat syok melihat para muridnya tertimbun tanah dan tertimpa puing-puing bangunan. Ibu Machiko juga berhasil selamat dari reruntuhan. Dia berteriak sekuat tenaga memanggil semua anaknya, berharap mereka baik-baik saja. Di sisi lain, Machiko juga berteriak memanggil-manggil ibunya, berharap ibunya mendengar suaranya dan datang untuk menolongnya. Michiko baru keluar dari reruntuhan bangunan ketika ibunya sedang pergi mencarinya. Di tempat lain, ada seorang suami yang berusaha mengeluarkan istrinya dari reruntuhan bangunan. Tapi saat itu upayanya tidak membuahkan hasil. Menyadari kalau dirinya tidak akan selamat, sang istri berpesan pada suaminya untuk segera mencari anak mereka yang bernama Ichiro. Kemudian suaminya bergegas keluar berusaha mencari bantuan. Tapi saat itu tidak ada yang menolongnya karena orang-orang sibuk mengevakuasi warga yang terluka. Ketika dia kembali mendatangi istrinya, rumahnya sudah dilahap api dan sang istri terbakar di dalamnya. Guru Machiko membawa Machiko serta beberapa muridnya yang selamat menjauh dari reruntuhan menuju ke sungai. Karena saat itu suhu di tempat itu sangat panas karena api berkobar di mana-mana. Sementara itu, guru yang lain sudah sampai di sungai bersama para murid laki-laki yang selamat. Di sana, guru itu mengajak murid menyanyikan lagu kebangsaan sekolah mereka agar mental mereka tidak hancur menghadapi tragedi yang sangat mengerikan itu. Tidak lama kemudian, rombongan Machiko juga tiba di sana dan langsung masuk ke dalam sungai. Mereka berjalan di sungai dan saling berpegangan satu sama lain. Tapi beberapa dari mereka ada yang mendadak meninggal dunia akibat paparan radiasi. Di tengah-tengah hancurnya Hiroshima, semua orang berusaha mencari tempat yang aman. Di sebuah gua tempat penampungan, Ibu Machiko terus menggendong Akio putranya yang saat itu sudah meninggal dunia. Seseorang mencoba memperingatinya untuk membuang jasad Akio karena menimbulkan bau yang busuk. Sementara itu, ayah Ichiro masih terus berusaha mencari keberadaan anaknya. Saat itu, dia melihat para tentara mulai membakar puluhan mayat sebelum mengeluarkan bau busuk. Beberapa hari kemudian, di dermaga, sebagian warga saling berebut naik ke atas kapal yang akan pergi ke tempat penampungan. Ibu Machiko dan Michiko berhasil mendapatkan tumpangan di kapal itu. Tapi sesampainya di tempat penampungan, Ibu Machiko akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggalkan Michiko seorang diri di tempat itu. Sementara itu, ayah Ichiro mendatangi tempat penampungan yang lain dan di sana dia berhasil menemukan Ichiro. Tapi sayangnya, Ichiro sudah meninggal dunia. Kemudian ayah Ichiro membawa jasad Ichiro untuk dimakamkan. Di tempat lain, para tentara Kekaisaran Jepang berkumpul dan berembuk. Mereka berencana akan melakukan tindakan pemulihan dan menenangkan warga sipil agar tidak larut dalam kepanikan dan ketakutan. Saat itu sudah diperkirakan kurang lebih 200.000 orang yang terkena dampak. Di antaranya 10.000 orang tewas dan 100.000 terluka parah. Kini menenangkan masyarakat menjadi prioritas utama mereka. 被害の現況を把握して、司令官閣下のお言葉にありました通り、同感。
Para petinggi kekaisaran Jepang masih ragu membangun kembali Hiroshima karena dampak radiasi bom atom akan sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat Jepang di masa depan. Bahkan diketahui tanaman di daerah yang terkena dampak akan sulit tumbuh selama 75 tahun. Tapi pada akhirnya, para petinggi sepakat tidak akan mengumumkan ke masyarakat Jepang bahwa serangan yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki adalah bom atom untuk membangkitkan kembali tatanan kehidupan. Mereka juga berharap masyarakat Jepang tidak ada yang mengetahui perkara bom atom dan dampak yang akan mereka tanggung di kemudian hari. Di tempat lain, dua anak kecil bernama Yoko dan Yukio mendatangi rumah mereka yang sudah rata dengan tanah. Saat itu, mereka tidak tahu di mana keberadaan orang tua dan kakak mereka. Sementara itu, di tempat penampungan, seorang dokter berusaha menenangkan para korban yang ingin dievakuasi keluar dari Hiroshima. Para korban merasa khawatir tidak bisa bertahan hidup karena beberapa dari mereka sudah mengetahui kalau dampak radiasi di tanah Hiroshima akan membahayakan tubuh mereka. Begitu juga dengan tanaman di Hiroshima yang tidak akan tumbuh selama 75 tahun. Untuk menenangkan para korban, dokter mengatakan kalau radioaktivitas di tanah Hiroshima memang ada tapi hanya sedikit. Hal itu tidak akan cukup untuk membahayakan tubuh manusia. Mereka juga sudah melakukan sejumlah penelitian menanam biji lobak di kebun rumah sakit yang terkena dampak. Jika lobak itu bertunas dan tumbuh, maka para korban tidak perlu dievakuasi keluar dari Hiroshima dan diharapkan bisa membangun kehidupan yang baru. Selama beberapa hari, para korban terus memperhatikan tanaman itu, berharap biji lobak yang ditanam bertunas dan tumbuh agar mereka bisa kembali pulang ke rumah dengan tenang. Sampai suatu hari, salah satu dari mereka melihat sendiri kalau ternyata tanaman itu berhasil tumbuh. Mengetahui tanaman itu bisa tumbuh, semua orang mulai memiliki harapan untuk melanjutkan hidup. Tapi beberapa hari kemudian, mereka semua malah terkena penyakit dalam yang diperkirakan sulit untuk disembuhkan. Sementara itu, Yoko dan Yukio yang masih mencari orang tua dan kakaknya bertemu dengan seorang nenek. Kebetulan, nenek itu mengenal keluarga Yoko dan Yukio. Saat itu, dia mengabarkan kalau ibu dan kakak mereka sudah meninggal dunia, tapi ayah mereka dirawat di penampungan. Kemudian, nenek itu membawa mereka berdua untuk bertemu dengan ayahnya. Tapi ketika bertemu, mereka melihat kondisi ayah mereka sudah sangat kritis dan sangat memprihatinkan. Bahkan Yoko tidak percaya kalau pria itu adalah ayahnya karena bentuk wajah ayahnya sudah berbeda. Dan tidak diduga saat itu Yoko malah pergi dari penampungan dan sejak saat itu Yoko dan Yukio pun terpisah. Beberapa tahun telah berlalu, kini Hiroshima sudah pulih dari keterpurukan. Yukio yang sudah beranjak dewasa, kini hidup bersama pamannya. Sebelum bertemu dengan pamannya, Yukio sempat menjadi pencuri kain bersama anak-anak yang lain demi mendapatkan tumpangan menyeberang ke suatu tempat. Yukio melakukan semua itu untuk mencari Yoko adiknya. Tapi Yukio belum menemukan adiknya hingga dia dewasa dan bertemu dengan pamannya. Yukio memiliki kenalan seorang gadis yang kakinya cacat akibat tertimpa reruntuhan saat tragedi bom atom. Gadis itu bernama Keiko. Hari itu, Yukio menyatakan kalau dia ingin menikahi Keiko. Mendengar itu, Keiko tiba-tiba terdiam lalu pergi meninggalkan Yukio. Keesokan harinya, mereka berdua kembali bertemu. Saat itu, Keiko berharap agar Yukio tidak lagi bercanda berpura-pura ingin menikahinya, karena dia sudah tidak berpikir akan mendapatkan pasangan dengan kondisinya yang cacat. Keiko tidak ingin lelucon Yukio membuatnya sedih. Mendengar itu, Yukio hanya bisa terdiam dan tertunduk malu. Beberapa hari kemudian, Yukio bersama para guru serta teman-temannya menghadiri acara pemakaman kematian Machiko. Setelah acara pemakaman, Yukio pergi ke suatu tempat dan melihat ada sekelompok anak kecil yang sedang menawarkan souvenir kepada para turis. Kemudian Yukio memanggil mereka dan mengajak sekelompok anak kecil itu pergi ke suatu tempat untuk menghasilkan uang.
Yukio membawa sekelompok anak kecil itu masuk ke dalam gua. Dan di sana mereka menemukan banyak kerangka manusia dari korban bom atom. Yukio menyuruh anak-anak itu menjual kerangka-kerangka tersebut ke para turis agar mereka mendapatkan uang yang banyak. Tapi karena ide gilanya itu, Yukio akhirnya ditangkap polisi. Ketika Yukio sedang diinterogasi, tidak lama kemudian Pak Guru Kitagawa datang ke sana. Pak Guru Kitagawa diminta datang karena polisi menemukan kartu pos miliknya dari barang bawaan Yukio. Saat itu juga Yukio menjelaskan ke Pak Guru Kitagawa kalau dia sengaja melakukan hal itu agar semua orang tidak melupakan tragedi mengerikan itu begitu saja. Yukio juga merasa takut kalau perang akan kembali pecah, mereka pasti akan dipaksa ke medan perang untuk membunuh orang yang tidak ingin mereka lawan. Orang-orang yang tidak bersalah juga akan menjadi korban oleh bom atom lainnya. Pak Guru Kitagawa pun memahami perasaan Yukio yang masih trauma meskipun tragedi itu sudah bertahun-tahun lamanya. Untungnya, Pak Guru Kitagawa berhasil membebaskan Yukio dari kantor polisi. Setelah itu, Pak Guru Kitagawa bersama murid-muridnya yang dulu bersama-sama ingin mengadakan acara mengenang kematian para korban bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Jepang menandatangani instrumen penyerahan diri yang otomatis mengakhiri Perang Dunia II. Dua operasi pengeboman tersebut menewaskan sedikitnya 129.000 jiwa dan merupakan penggunaan senjata nuklir masa perang untuk pertama kali dan satu-satunya dalam sejarah. Semoga film ini bisa memberikan pelajaran yang berharga untuk kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.